Puji Tuhan, ya kita boleh belajar hari ini kembali tema kita soal misiologi atau misi. Ya, dari komunitas yang hebat namanya Breakthrough Worship. Wah, keren sekali ini nama. Baik ya. Hari ini kita akan belajar dengan tema misiologi. Saudara, kata misiologi itu dari bahasa asing. Kalau di Indonesia kan itu menjadi yang diutus. Diutus oleh siapa dan diutus ke siapa. Kita harus tahu itu dulu. Yang jelas diutus oleh Bapa di surga kepada saudara-saudara kita yang belum tahu ada pengampunan, ada pembebasan dari syariat manusia, ada kemerdekaan dari semua belenggu dan ikatan. Jadi setelah kita tahu diutus oleh siapa dan diutus kepada siapa, maka yang ketiga kita harus tahu diutus membawa apa. Oke ya, jadi bicara misiologi itu tiga hal ini penting. Kita ini diutus oleh siapa, kepada siapa, dan membawa apa. Misiologi itu hati Tuhan yang satu-satunya. Saya ulangi, misiologi utusan ini adalah satu-satunya hati Tuhan. Tolong kita harus tegas dalam hal ini. Bapa di surga tidak punya hati yang lain kecuali menyelamatkan semua manusia. Ini hati Bapa kita. Nah, si kunyuk setan itu merusak satu-satunya hati Bapa kita ini, ditambahi dengan hati yang lain yang jelas bukan dari hati Bapa kita di surga. Apa hati yang lain yang setan buat untuk gereja tertipu? Oh, mengerikan sekali. Setan berkata, buatkan gedung gereja yang megah. Buatkan sinode-sinode dengan dogma doktrin yang berbeda-beda. Lalu perang sendiri di antara kita anak-anaknya. Dan menyedihkan saudara, setan berhasil. Saya ulangi. Ketika satu-satunya hati Tuhan itu dibelokkan, diselewengkan, ya, dikacaukan oleh si jahat, lalu muncul hati Tuhan yang lain-lain, dan hati Tuhan yang lain-lain ini masuk ke dalam semua gereja. Kita buka dulu ayatnya supaya kita nggak ragu. 1 Timotius 2 ayat 4. Inilah satu-satunya isi hati Tuhan. Bukan 2, bukan 3, bukan 10, bukan 100, bukan 5. 1. Ya, perhatikan. Ini hati Bapa kita di surga. Luar biasa. Yang menghendaki, jelas. Apa yang Bapa kehendaki? Supaya semua orang diselamatkan untuk memperoleh pengenalan kepada kebenaran. Ini satu-satunya ayat yang memberitahu kita, maaf mungkin saya bisa salah, tidak teliti baca Alkitab, tapi sepengetahuan saya 1 Timotius 2 ayat 4 itu satu-satunya ayat yang memberitahu kita apa yang Bapa kehendaki. Jadi bukan 2, bukan 4, bukan 10. Kehendak Bapa cuma 1 dan ini tertulis. Supaya semua orang diselamatkan. Nah, setan merusak lagi. Bukan supaya semua orang diselamatkan, setan menggunakan sebuah konsep yang menghancurkan hati Bapa. Supaya semua orang dikristenkan. Setelah dikristenkan, itu buat setan belum cukup.
Setan pecah-pecah lagi, setan kotak-kotak lagi. Kristen apa? Protestan, Reform, Baptis, Injili, Pantekosta, Katolik, Armenia, Calvinis. Kacau, saudara. Dan saya ulangi lagi, setan berhasil. Menyedihkan. Diselamatkan itu, inilah misi. Inilah misiologi. Apa itu diselamatkan? Memang ada banyak penafsiran, ada banyak penemuan tergantung dogma dan doktrin gereja masing-masing. Tapi kalau kita kembali kepada doktrin Alkitab, diselamatkan itu artinya dikembalikan ke posisi semula ketika manusia direncanakan untuk dilahirkan. Di mana ayatnya? Nggak usah dibuka, semua kita tahu. Kejadian 1:26. Jadi sebelum kita ada, Papa berfirman, baiklah kita menjadikan manusia, melahirkan manusia yang serupa dan segambar dengan dirinya. Itu wujud bentuk konkret manusia yang ada di hati dan benak Bapa kita di surga. Supaya manusia itu serupa, segambar dengan dia, Bapa kita di surga. Tapi ini dirusak. Aduh, menyedihkan. Dan perusaknya ada dua. Satu, setan sendiri yang merusak supaya gambar Tuhan tidak ada di hidup manusia, maka setan jadikan gambarnya di hidup manusia. Maka itu kita kenal kata yang sering kita dengar, wih dia kesetanan, wih dia kesetanan. Apa itu arti kesetanan? Ya orang yang kayak setan. Nah Tuhan tidak mau image-nya, gambarnya di hidup manusia itu dirusak. Maka itu seharusnya kata diselamatkan itu sederhana sekali begini. Kalau ada orang disebut kesetanan, maka seharusnya ada orang yang dikatakan kamu ketuhanan, saudara ketuhanan, saya ketuhanan. Lu betul tidak? Kalau ada kesetanan ya harus ada ketuhanan. Nah ketuhanan inilah bentuk konkret manusia. Semua orang diselamatkan, itu keinginan Tuhan. Gampang, gak usah sekolah teologi dulu untuk mengerti perbedaan kesetanan dan ketuhanan. Sekolah teologi itu mahal zaman sekarang. Buang waktu, maaf jangan tersinggung. Dan kalau kita belajar teologi, kita pasti belajar dogma dan doktrin. Dan kalau kita belajar dogma dan doktrin, hasilnya perpecahan. Karena doktrin A pasti menyalahkan doktrin B. Doktrin B menyalahkan doktrin A. Doktrin C menyalahkan doktrin D. Dan seterusnya. Begini. Orang disebut kesetanan. Gampang. Ya karena dia kayak setan. Maka seharusnya kalau kita bisa berkata, wih dia ketuhanan. Ya karena kita seperti Tuhan. Gampang bukan? Bagaimana orang bisa seperti setan sampai jadi kesetanan? Karena orang itu nuruti semua yang setan mau. Ternyata segampang itu saudara dan saya akan ketuhanan. Kalau kita mengambil keputusan menuruti, melakukan semua kehendak Bapa. Maka itu dalam doa Bapa kami yang saya akui sebagai doktrin tunggal. Tidak ada doktrin kedua, ketiga, keempat. Doktrin tunggal adalah doa Bapa kami. Apa kalimat yang penting supaya kita ketuhanan, bukan lagi kesetanan, dan itu terjadi karena pemberitaan Injil? Jawabannya pada kalimat ini. Jadilah kehendakmu. Sederhana. Orang kesetanan karena mereka melakukan kehendak setan. Kalau saudara dan saya ingin disebut ketuhanan, ya ini tadi, jadilah kehendakmu. Lakukan kehendak Bapa.
di hidup kita. Sehingga cara berpikir kita, cara kita mendengar sesuatu, cara kita menilai, melihat sesuatu, cara kita berkata sesuatu, cara kita berperasaan sesuatu, semuanya karena doktrin ini, jadilah kehendakmu. Nah, doktrin gereja itu memaksa kita untuk jadilah kehendak sinode, kehendak doktrin kita. Maka itu orang Calvin gak akan suka pada orang Pantekosta. Orang Pantekosta tidak akan suka dengan Protestan. Orang Protestan gak akan suka dengan Katolik. Orang Katolik gak akan suka dengan Baptis. Orang Baptis gak suka dengan Advent dan seterusnya. Kacau dunia. Oh, Tuhan ampuni kami. Jadi misiologi itu membuat manusia dikembalikan ke posisi semula waktu dijadikan. Apa posisi semula? Lagi sekali yang belum tahu silakan catat ayatnya. Kejadian 1 ayat 26. Itu saja. Yaitu serupa dan segambar dengan Tuhan. Setan merusak gambar diri Tuhan menjadi gambar diri setan di hidup manusia. Tuhan Yesus luar biasa. Nah, ini yang kita harus bawa. Maka itu saya ulangi, keinginan Papa, kehendak Papa, hati Papa hanya ada satu. Yaitu Papa ingin supaya semua orang diselamatkan. Untuk memperoleh pengenalan kepada kebenaran. Siapa kebenaran itu? Tuhan Yesus. Ada dalam firman-Nya. Itu saja yang Tuhan kehendaki. Ada yang tanya, bagaimana pendapat tentang keadaan dunia sekarang ini? Ya kayak setan semua. Nggak usah ditanya. Karena gereja gagal membuat diri manusia seperti Tuhan. Akhirnya dunia jadi seperti setan. Ini keadaan dunia sekarang. Jelas ya saudara? Nah, apa sarananya? Ingat loh tadi, kata misiologi ada 3. Kita diutus oleh siapa? Kedua, kepada siapa? Dan sebagai utusan apa yang kita bawa? Harus tahu itu. Nah, inilah yang kita bawa. Roma 1 ayat 16. Ini yang kita bawa. Woi, ada pendeta besar dari Inobonto. Haleluya. Ya. Roma 1 ayat yang ke-16. Kita melihat ini. Sebab, semua orang yang menjadi murid Yesus itu dapat mandat, dapat tugas, dapat tanggung jawab. Pergilah kamu ke seluruh dunia. Beritakan Injil itu kepada semua makhluk. Itu Markus 16. Nah, setiap kita yang ada di dunia misi dan bergerak di misi, ayat 16 Roma 1 harus tahu. Oh, ini Markus, ponaknya Renu Ginting. Maaf, papi lupa. Ya, ini modal kita. Ini yang kita bawa sebagai utusan Papa di surga kepada dunia yang bengkok ini. Ini yang kita harus bawa. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Wah, luar biasa ini. Punya keyakinan. Hebat Yesaya. Betul, firman yang jadi manusia dan menjadi manusia Tuhan. Itulah ketuhanan. Makasih nak. Ini anak saya dari Nabiri memberi komen. Apa keyakinan kita? Saya keluar sebentar dari ayat ini, bicara tentang keyakinan. Contoh, kalau ada seorang atau lebih yang dapat tugas dari sebuah perusahaan untuk menjadi penjual, sales istilah kita di Indonesia, penjual perfume, ya penjual alat-alat rumah tangga, ya penjual obat-obatan, pokoknya sales. Penjual apa saja. Itu latihan utamanya adalah yakin bahwa produk yang ditawarkan itu memang punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh produk yang lain.
Sehingga kalau para penjual itu bertemu dengan calon pembeli, maka mereka harus yakin bahwa barang ini memang hebat. Nah, saya beri contoh gampang aja. Apa yang terjadi dengan saudara kalau tiba-tiba datang 2-3 orang penjual parfum menawarkan ini parfum mahal, oh ini parfum begini. Tapi begitu mereka dekati saudara, hidung saudara bau sesuatu. Bau apa ini? Maafin. Ternyata bau badan si penjual parfum ini minta ampun busuknya. Ayo jujur, mau beli? Maafin, saya beri contoh jelek. Ya jelas tidak. Kamu nawarin kami parfum, tapi bau badanmu ampun deh. Nah itu ilustrasinya. Ayo lihat lagi Roma 1 ayat 16. Woi, dari Brisbane, anak saya gabung juga. Lihat ini contoh penting. Jadi kalau saudara bermisi, misiologi, dan misi itu produk yang kita tawarkan cuma satu, yaitu Injil. Tidak boleh yang lain, harus Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, tidak bisa goyah. Saudara bersyukur kepada Tuhan. Tahun ini saya bersyukur 53 tahun saya memberitakan Injil. Saya pertama kali memberitakan Injil itu 26 Agustus tahun 1972. Dan bersyukur sampai hari ini Tuhan memampukan saya untuk tidak goyah di dalam menyampaikan Injil. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Tuhan. Kuasa, otoritas, power yang menyelamatkan. Nah, kembali kata diselamatkan, yaitu mengembalikan posisi manusia yang sekarang kesetanan ini menjadi ketuhanan. Ini kekuatannya, yaitu Injil. Saya ulangi, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Tuhan yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Nah, jadi saudara dan saya dalam bermisi harus bisa meyakinkan orang yang kita beritakan Injil itu supaya mereka percaya. Yaitu tadi cara percayanya, penjual parfum harus meyakinkan bahwa parfum ini hebat. Bau badan kita bagaimana? Menawarkan vitamin, suplemen, tapi kalau yang menawarkan wajahnya pucat, tidak ada semangat, kelihatan loyo, siapa mau beli suplemen dan vitamin itu? Bersyukur kepada Bapa di surga, Tuhan memampukan untuk saya menjadi pemberita Injil itu. Karena saya punya keyakinan dan buat orang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Saya cuma bersaksi ya, kemuliaan bagi Tuhan. Hari Kamis yang lalu itu tanggal berapa ya? 27 November. Saya tiba di Belanda. Ya. Terus besok hari Jumatnya saya harus berangkat ke Frankfurt. Nah, saya selalu bertanya kepada Tuhan, apa yang saya harus buat? Saya harus memberkati siapa? Yang menyebut saya Pak Paul Chang. Tahu ya Pak Paul Chang, istilahnya Nabi ke-26. Menjemput saya di Bandara Amsterdam. Terus saya bilang, ya Pak Paul Chang sedang melayani seorang anak. Ya, secara darah dia itu orang Kolombia. Tetapi sejak umur 8 bulan dia diadopsi oleh keluarga Belanda. Sehingga otomatis dia berwarga negara Belanda. Saya baru ketemu orang ini 2 kali. Ya, sebelum tanggal 28 November yang lalu. Nah, Roh Kudus gerakkan saya untuk saya ngajak dia ke Jerman tanggal 29 November kemarin. Nah, terus Pak Paul saya tanya, karena Pak Paul yang tahu di mana anak ini. Nah, sebetulnya Pak Paul juga agak meragukan, mungkin nggak masalah kalau saya ajak ke Jerman. Ya, tapi Pak Paul Chang sudah tahu bagaimana model pelayanan saya.
Dengar ringkas cerita, ya udah dihubungi dan dia mau berangkat. Nah, malam itu di satu keluarga di kota Hoofddorp dekat Amsterdam, saya nginap di situ karena besoknya harus pagi-pagi naik kereta supaya gampang. Nah, anak ini ikut, dipanggil Pak Paul, datang. Saya tahu dia masih terikat dengan narkoba, saudara. Umurnya baru 31 tahun, tapi hidupnya sudah hancur, sudah rusak. Aduh, betul-betul mengerikan. Saudara, malam itu jam 1 dia bangunin saya. Saya gelisah. Nah, mulai ini, obatnya ini kurang ajar setan. Saya mau balik aja. Di jam 1 ini, mau bagaimana kamu mau naik apa? Nanti aku telepon temanku. Dia bilang, mana ada teman jam segini mau ikut. Saudara, saya ajak ngomong, saya nggak doa, saya nggak nyebut Tuhan. Saya ceritakan, kan kamu pengen ke Jerman. Kemarin kamu mau ikut karena ingin tahu Jerman. Saya pakai hikmat Tuhan, udah, puji Tuhan dia tidur. Nah, Jumat pagi kami berangkat bertiga naik kereta dari Amsterdam menuju Frankfurt. Nah, Jumat sore kami tiba, langsung gereja yang ada di Frankfurt nginapkan kami di sebuah hotel. Saudara, malam itu dia minta izin saya untuk jalan-jalan. Ya silakan, karena mereka, saya bertiga ya, karena dua yang saya ajak ini belum pernah ke Frankfurt. Saya izinkan. Jam 1 malam, hampir jam 1 mereka balik. Kaget saya. Anak ini mabuk, saudara. Masuk ke dalam kamar, waduh, ngomong macam-macam, ya orang mabuk. Ya, saya ajak dia bicara baik-baik, ya baik dia, nurut. Saya bilangnya cepat tidur, karena besok pagi Sabtu kita ada pelayanan pagi. Saudara bayangkan, saya sangat yakin Injil bisa merubah dia. Puji Tuhan, Sabtu pagi dia nggak terlambat bangun, kami ada kebaktian. Nah, Roh Kudus gerakan saya bilang, suruh dia beri kesaksian. Logika saya, kesaksian model apa? Ini anak semalam baru mabok. Oke. Tapi Roh Kudus bekerja. Waktu dia memberi kesaksian di kebaktian itu, cerita bagaimana masa kecilnya penderitaan dia. Orang yang hadir itu rata-rata menangis lihat penderitaan dia sejak kecil. Saudara, saya tidak menyangka. Saya tidak berharap hasil bagaimana. Tapi saya percaya Injil itu merubah orang. Akhirnya saudara, dia dapat support. Dia merasa dihargai. Karena semua orang yang mendengar dia bersaksi, mendukung dia, mendorong dia untuk semangat. Kamu harus menang. Kamu harus menangkan teman-temanmu. Wih, luar biasa. Saya nggak ngomong apa-apa. Saya cuma memberi kesempatan saja buat dia. Saudara, dan sore itu selesai ibadah karena kami kebaktian jam 12 siang. Nah, jam 3 selesai. Lalu salah satu penatua di gereja itu mengajak kami bertiga jalan-jalan di kota Frankfurt. Ya, di Jerman lagi ada pasar malam Natal. Langsung jalan-jalan, wah dia senang sekali. Terus kami diantar ke bandara. Sebab malam itu kami akan ke Munich, ke München. Wah, dia cerita sepanjang jalan bagaimana dia diubahkan Tuhan. Wah, saya bersyukur. Injil gak harus dikhotbahkan. Karena Injil itu ditulis 4 hal oleh Tuhan Yesus. 1, Injil itu kasih. Nah, saya cuma menyatakan kasih kepada anak ini. Saya gak bicara tentang narkobanya, tentang apa. Kasih. Tidak ada kehidupan yang tidak membutuhkan kasih. Tolong para misiolog, para misionari, perhatikan 4 hal ini yang tercatat di Alkitab. Dan Tuhan Yesus yang mengatakan, 1, Injil itu kasih. Tidak ada kehidupan yang tidak membutuhkan kasih. Saudara perhatikan kira-kira hampir 4 tahun terakhir ini atau 3 tahun. Di sosial media kita, di Reel, di YouTube, ya ada film-film pendek tentang bagaimana hewan-hewan yang jahat, hewan buas,
Tapi begitu disayangi, termasuk burung-burung, lihat aja di sosial media. Hanya dikasih hewan-hewan itu, termasuk ikan hiu yang di laut, pernah perhatikan? Tolong lihat itu. Mereka sadar ada orang mengasihi aku. Dan akhirnya para hewan itu bisa berterima kasih. Nah ini loh, kalau Injil kita beritakan murni, tanpa bungkus dan label Katolik, Protestan, Pentakosta, Baptis, Advent, GMS, Gwetani, dan Rock, dan macam-macam, maka orang akan terima. Yang kedua, Injil itu air hidup. Mana ada kehidupan gak butuh air? Yang ketiga, Injil itu garam dunia. Tidak semua orang butuh gula, tapi semua kehidupan butuh garam. Ya waktu saya masih kecil di desa tinggal, kaget. Saudara, ada sapi, ada kambing. Itu bisa nerobos ke dapurnya orang-orang desa. Tidak kaget pertama, hanya cari garam. Jadi sapi, kambing itu tahu mereka butuh garam dan bisa masuk ke dapur orang dan cari garam. Itu seru kalau saya masih kecil, masih ingat. Ada yang masih ingat itu? Yang keempat, Injil itu terang dunia. Gak ada kehidupan gak butuh terang. Nah, kalau Injil yang adalah kekuatan Tuhan, kita sampaikan murni sebagai kasih, sebagai air hidup, sebagai garam dunia, sebagai terang dunia. Percayalah, gak ada orang yang menolak. Tapi ketika Injil, oi, adik saya dari Bali ikut gabung malam ya. Kalau Injil itu sebagai kasih, tapi dikasih label, ini kasih Katolik, ini kasih Protestan, ini kasih Pentakosta, ya hancur. Orang gak mau. Sama seperti kalau suatu hari saudara belanja, ya mau cari beras, mau cari garam, mau cari minyak goreng, mau cari gula, mau cari bahan-bahan sehari-hari. Kaget sampai di pasar, sampai di toko. Loh, kok ada label? Ada beras Kristen, gula Hindu, garam Buddha, dan sebagainya. Kacau nggak? Pasti orang beragama akan mencari yang semerek. Wih, luar biasa, betul Fitri. Injil itu kasih, air hidup, garam, terang dunia. Semua orang membutuhkannya. Kembali ke anak ini. Akhirnya penatua gereja di Frankfurt mengantar kami sampai ke bandara Frankfurt menuju Munich malam itu. Jam 9 kami take off. Sampai Frankfurt dijemput oleh gembala, sampai München dijemput oleh gembala. Kembali kami dinapkan di hotel. Saudara, saya perhatikan anak ini berubah. Besok pagi hari Minggu kemarin ini ada ibadah. Nah, selama penjemputan dari bandara Munich sampai kami tempat nginap, gembala ini tanya, siapa ini dua orang yang saya ajak? Mereka cerita sendiri. Nah, yang satu juga mamanya orang Jawa, papanya Belanda asli. Tapi sejak dia lahir, dia nggak pernah ketemu siapa papanya. Yang ini umur 18 tahun. Saudara, ternyata gembala di Munich ini minta, boleh nggak mereka dua saksi? Oh, boleh. Kenapa tidak? Saudara, kembali terjadi hal yang luar biasa. Ketika anak ini memberi kesaksian, gereja itu mengalami zaman Tuhan. Luar biasa. Betul, Injil itu kehidupan. Saudara, nah sorenya itu ibadah pagi, 10:30. Selesai ibadah, selesai makan siang. Ya, gembala gereja itu kembali mengajak dua anak saya ini untuk jalan-jalan di kota Munich. Mereka pun belum pernah ke Munich. Berangkatlah, saya nggak ikut. Senin siang kami balik ke Belanda. Wih, anak ini cerita. Wah, saya baru mengerti kehidupan yang seperti ini. Dan dia bilang, dia manggil saya papa. Kalau papa balik ke Munich lagi, ajak saya, siap. Saya nggak ngomong agama, nggak ngomong apa. Hidupnya Tuhan jamah. Puji Tuhan untuk itu. Maka itu kita harus berani berkorban.
dalam hidup ini untuk menikmati kasih Tuhan yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Jadi siapa yang ngutus, kepada siapa, dan bawa apa. Kita sudah ketemu. Injil kita bawa, bukan agama, bukan dogma. Injil yang hidup itu cuma satu, Yesus Kristus Tuhan. Dan Tuhan Yesus ini biar jadi Yesus yang asli. Jangan Yesus dipaksa untuk pakaian jubah Katolik, jubah Protestan, jubah Armenia, jubah Calvin, jubah Pantekosta, jubah GMS, jubah Betani, jubah Rock, jubah GPDI. Jangan. Biar Yesus itu Yesus. Jangan dibungkus pakai apa-apa. Jangan ada label. Ini yang buat kacau dunia. Jelas ya, Injil itu kekuatan Tuhan yang luar biasa. Nah, ini kesaksian saya yang baru terjadi beberapa hari yang lalu. Betapa hebatnya kuasa Injil itu yang bisa merubah orang. Sekarang yang saya mau ceritakan ada di Sorong. Ya, puji Tuhan. Suatu pagi, sudah cukup lama ini ya. Saya tiba di stasiun Jogja. Ya, saya berangkat dari Jakarta. Karena saya diundang oleh GKKD waktu itu di Jogja. Nah, saya sadar terlalu pagi. Jadi memang saya sengaja tidak minta dijemput. Karena kereta sampai 3:30 pagi. Ya, saya tunggu aja di stasiun dulu. Ya, saudara, begitu saya duduk, cari tempat duduk yang kosong, kaget saya. Di depan saya ada orang tidur. Saya tidak tahu ini laki perempuan umur berapa karena seluruh badannya selimutan sarung. Nah, saya tunggu, saya nggak mau bangunkan dia. Tunggulah sampai dia bangun sendiri. Saya memang berdoa Papa, kalau saya hanya bisa dapat tempat duduk di sini, nggak ada tempat duduk yang kosong lagi yang lain, saya berharap saudara ini akan bangun sebelum saya dijemput. Ya udah, saya tunggu aja. Ya. Nah, kalau kita melihat kebenaran Injil, Tuhan itu luar biasa. Sambil saya ngelihat HP saya, ya tunggu jam, gitu. Tiba-tiba gerak sarung ini. Wah, berarti dia bangun. Begitu bangun, ternyata remaja, saudara. Umurnya belasan akhir. Kalimat pertama yang saya tanya, kamu mau sarapan gak? Saya gak ngomong agama. Saya gak tanya dari mana, mau sarapan gak? Saudara sambil kocak-kocak mata, dia mengangguk, mau sarapan gak? Ya, dia mengangguk, maaf. Ya udah, oke, saya tanya, kamu pengen sarapan apa? Dia bilang yang ada saja. Oi, Pak Semi. Orang Bandung hebat, kumaha ada mana ya. Ya udah, nah saya tolak-tolak, agak nggak terlalu jauh ada kantin yang sudah buka. Terus saya bilang pada dia, tolong jagakan barang saya ini, saya akan beli sarapan untuk kamu. Nggak lama saya balik, saya juga ikut makan supaya enak. Terus saya tanya, kamu asal dari mana? Dari Lampung. Oh ya? Kenapa kamu bisa sampai Jogja? Ya, saya itu cari kerjaan. Karena saya tinggal dengan ibu saya nggak punya bapak. Tapi sampai Jogja saya ditipu. Sehingga saya nggak tahu ini mau kemana. Sudah berapa hari kamu di Jogja? Hampir seminggu. Oh iya? Aduh. Nah selama ini kamu tinggal di mana? Ya di stasiun ini. Waduh. Kalau itu kamu tunggu ya. Nah, salah satu dari anggota GKKD yang menjemput saya ini, saya tahu dia punya rumah singgah untuk anak-anak jalanan ini. Saudara, akhirnya saya bilang setelah makan nanti kalau Bapak dijemput, kamu ikut ya. Nah, saya kenalkan, saudara, luar biasa Tuhan. Akhirnya anak ini bisa tinggal di rumah singgah. Ya, disekolahkan lagi oleh tim ini. Dia lulus SMA. Nah,
Akhirnya dia manggil saya papa. Saya ikut papa aja lah. Saya ajak dia ke Nabire. Puji Tuhan. Pelayanan bagus, kerja. Akhirnya dia ketemu jodoh di Nabire. Ya saya melamar, dapat orang Semarang. Saya melamar di Semarang. Pernikahan mereka berlaku di Semarang, luar biasa. Akhirnya dengan istrinya mereka balik ke Papua. Dengan cara Tuhan mereka dapat promosi untuk kerja di Sorong. Saya nggak akan tahan dia. Nah, Injil bekerja. Nggak lewat agama. Ini yang kita syukuri, bagaimana Injil itu bisa menyelamatkan semua orang tanpa melihat latar belakangnya. Haleluya. Pak Fido, sampai mana kamu? Jelas ya? Jadi maaf, saya cuma cerita untuk kemuliaan Tuhan. Dengan menyatakan Injil yang ada 4 hal. Kasih, air hidup, garam dunia, dan terang dunia. Kemuliaan buat Tuhan. Sampai hari ini. Sudah berjalan 53 tahun lebih. Saya belum pernah menginjil ditolak orang. Karena saya nggak bawa agama. Enggak. Saya bawa Yesus. Yang murni. Tanpa bungkus, tanpa jubah sesuatu. Biar Yesus itu Yesus. Yaitu tadi. Keren ya? Oke. Yohanes 17 ayat 8. Diutus misi itu modalnya cuma satu. Otoritas. Dengar ya. Menjadi misionaris itu modalnya cuma satu. Otoritas. Bukan doa puasa. Bukan hafal ayat Alkitab. Bukan membawa surat tugas dari organisasi kita. Tidak. Membawa Injil itu hanya butuh satu saja. Yaitu otoritas. Dan otoritas itu dari Tuhan. Ini dia. Yohanes 17 ayat 8. Betul, Nathan. Luar biasa Tuhan kita. Sebab segala firman yang engkau, Papa, sampaikan kepadaku, Yesus. Saudara perhatikan segala firman. Nah ini kita harus tahu. Kalau ada segala firman, itu berarti ada sebagian firman. Woi Wawan, kapan berangkat ke New Yorknya? Oke ya, saya ulangi. Kalau ada segala firman, berarti ada sebagian firman. Betul. Kalau dari Papa di surga, itu segala firman. Tapi kalau dari gereja yang mengutus saudara, itu sebagian firman. Loh, apa bedanya? Beda. Segala firman itu yang utuh, lengkap. Dari Kejadian sampai Wahyu. Kalau sebagian firman, itulah doktrin dan dogma. Nah, itu buat perpecahan. Apa yang terjadi dengan Tuhan Yesus setelah Bapa di surga menyampaikan segala firman-Nya kepada Yesus? Begini, dan segala firman itu Bapa telah kusampaikan kepada manusia, kepada mereka. Dengar ini. Apa hasilnya kalau segala firman itu telah disampaikan kepada manusia? Oh, hasilnya luar biasa. Dan mereka telah menerimanya. Haleluya. Mereka telah menerimanya. Saya keluar dulu dari kalimat ini. Roh Kudus memberi saya keyakinan. Setiap kali kita menginjil dan ada orang terima Injil itu, lalu orangnya tanya, nah setelah ini, setelah saya terima Yesus, saya harus masuk gereja mana? Ini celaka, saudara. Kalimat pertanyaan orang yang baru percaya Yesus, kalau ikut Yesus, masuk gereja mana? Ini usaha setan yang berhasil membuat Injil terkotak-kotak. Pertanyaan jiwa baru ini
sangat menyakitkan Tuhan Yesus. Gerejanya kan cuma satu. Ini loh masalahnya. Tapi kalau kita menyampaikan segala firman tanpa embel-embel gereja A, B, C, D, dan seterusnya, maka mereka telah menerimanya segala firman. Dan apa hasilnya kalau mereka sudah menerima segala firman? Lihat kalimat berikut. Mereka tahu benar-benar. Saudara, ternyata ada beda benar-benar tahu dan tahu benar-benar. Itu beda. Kalau benar-benar tahu, belum lengkap. Tapi kalau tahu benar-benar, yakin, cukup, titik. Tahu benar-benar apa? Nah, ini otoritas. Bahwa aku datang daripadamu. Ini keren. Dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Titik. Kacau dunia. Ketika masing-masing penginjil, masing-masing misionaris mendatangi orang-orang untuk terima Injil. Tetapi yang mereka tahu, saudara dan saya diutus oleh organisasi. Kacau. Maka itu kita harus berubah mulai hari ini. Dunia harus tahu bahwa saudara dan saya bukan diutus organisasi. Ini otoritas terhebat. Jadi sebagai misionaris bergerak di bidang misiologi, orang-orang yang kita datangi dan orang-orang yang akan kita bagikan Injil keselamatan itu harus tahu benar-benar bahwa kita tidak diutus oleh gereja ABCD. Mereka tahu bahwa kita diutus oleh Injil itu sendiri. Tanpa embel-embel nama Katolik, Protestan, Gereformit, ya Calvin, Pentakosta, dan macam-macam. Tidak. Setelah mereka tahu kita dari siapa, belum selesai, Fen. Lihat kalimat terakhir. Ini loh, yang selama ini kita gagal bermisi. Bahwa engkaulah Bapa yang telah mengutus aku. Wah, ini keren. Saya ulangi lagi yang baru gabung supaya tahu. Masih ingat kalimat pertama yang saya katakan tadi? Waktu kita baru mulai. Bermisi ada 3. 1, diutus siapa? 2, kepada siapa? 3, apa yang kita bawa? Ingat ya? Nah, kalau ini kita temukan di Yohanes 17 ayat 8, maka ketika setan-setan tahu bahwa saudara dan saya diutus oleh Bapa di surga, ya, saya ulangi, ketika setan-setan tahu bahwa saudara dan saya diutus oleh Bapa di surga, mereka tahu benar-benar. Setan itu nggak akan berani menghalangi kita karena mereka tahu kita diutus siapa. Wih, keren. Terima kasih Bapak. Maka itu saya katakan modal utama seorang utusan Injil bukan gelarnya, bukan pengalamannya, tapi otoritas ini loh. Dan otoritas ini datang bukan karena kita rajin doa puasa, karena segala firman tidak dikotak-kotak, tidak dipecah-pecah, yang kita terima dari Bapa di surga. Luar biasa. Nova, assalamualaikum. Ini anak saya masih muslim, suka dengar juga. Wow, betul. Nah, jadi kalau saudara misionaris, tetapi bawa surat tugas organisasi gerejamu, setan, ya nak,
Papa nggak cuma berdoa untuk yang di Sumatera. Dengan tim, Papa sudah kirim berapa bantuan. Makasih nak. Saya ulangi. Surat gereja dari Roma. Surat gereja dari Denpasar. Surat gereja dari Surabaya. Surat gereja dari Bandung, dari Semarang. Gereja-gereja besar itu yang saudara bawa untuk memberitakan Injil. Catat, setan gak bisa baca. Dan setan gak terpengaruh dengan surat gerejamu. Dengar ini baik-baik. Setan hanya terpengaruh kalau mereka tahu kita diutus oleh Bapa pencipta alam semesta. Wih, luar biasa. Dan supaya setan tahu, saudara dan saya membawa mandat mutlak dari kerajaan yang tak tergoyahkan itu, yang rajanya namanya Yesus Kristus Tuhan. Itu hanya karena segala firman yang kita terima lengkap, nggak ada dogma, nggak ada doktrin. Firman yang nggak dipecah-pecah, utuh, komplit, sempurna. Kalau itu yang kita sampaikan, setan akan minggir karena ini otoritas. Keren ya, Yohanes 17 ayat 8 itu, wih, luar biasa. Kisah Rasul 1 ayat 8. Kisah Rasul 1 ayat 8. Weh, Leksi, ini sahabat baik saya. Tadi kode telepon, ya, Leksi, terima kasih ya. Salam buat semua saudara-saudaramu, lama nggak ketemu, ya. Lihat ini Kisah Rasul 1 ayat 8. Tetapi kamu, kita, murid-murid Yesus, akan menerima kuasa, menerima otoritas ketika Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ini otoritas. Haleluya. Terima kasih Bapak. Saudara, jadi modal utama utusan Injil bukan surat gereja. Maaf, bukan gelar, mau master teologi, doktor teologi. Setan berkata, pret, maaf. Karena setan gak bisa baca tulisan manusia dan kertas-kertas buatan gereja manapun juga. Catat ini baik-baik. Setan hanya mengakui saudara dan saya diutus siapa. Haleluya. Ini luar biasa. Menjadi saksiku. Kembali setan menyelewengkan. Menjadi saksi diubah menjadi pengkhotbahku. Itu teologi. Nah, karena diubah menjadi pengkhotbah daripada yang seharusnya jadi saksi, maka rata-rata murid-murid Tuhan Yesus itu takut menginjil karena merasa tidak sekolah teologi, maka itu takut. Nah, ini rusak. Saudara perhatikan, semua cara setan merusak firman justru pakai firman. Ini kurang ajar. Menjadi saksi itu nggak perlu sekolah. Menjadi saksi itu hanya menceritakan ulang apa yang dialami, yang dirasakan, yang dilihat, yang didengar. Itu saja, ceritakan lagi. Nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi. Kalau saudara sempat ketemu beberapa anak-anak saya yang pernah tahu pengalaman ini. Lebih dari 1-2 kali, saudara. Saya naik taksi, naik angkot. Maka itu sampai hari ini, demi Injil, saya tidak pernah ingin punya mobil. Demi Injil. Saya naik kendaraan umum. Untuk bisa cerita tentang kehidupan yang sesungguhnya. Nah, berapa kali terjadi dengan istri saya. Terus saya kalau naik taksi kan harus 4 orang. Ya toh. 3 di belakang, 1 sebelah sopir. Nah, kali itu ada kami pergi dengan satu anak kami yang Irian, Papua, satu yang Batak. Wah, di taksi itu kami rame berempat cerita. Tahu supir taksi ini nyeletuk. Pak, Bapak kan Tionghoa. Ya kenapa? Kok anak Bapak lain? Wah, itu jadi kesaksian. Lalu 2 anak kami yang
Batak dan Papua ini cerita, oh memang begitu. Papa mama kami itu nggak punya anak kandung, kami ini anak-anaknya. Hah? Kok bisa seakrab itu? Apakah pada sebuah? Dua anak jawab, iya Pak. Papa mama kami nggak bedakan warna kulit, nggak bedakan bentuk rambut. Oh iya? Oh akhirnya cerita. Saudara tahu? Begitu kami turun bayar. Loh, sopirnya ikut keluar. Saya heran, kenapa dia keluar? Saudara tahu? Begitu kami keluar berempat, sopir di luar taksi juga. Wih, membuat semua kami. Dia bilang, Pak, boleh nggak Bapak peluk saya? Hah? Saya nggak pernah dapat kasih sayang ayah saya seperti Bapak dengan anak-anak tadi. Saya peluk saudara karena itu permintaannya. Meluk itu gratis kok. Saudara, dalam pelukannya itu dia nangis. Wow. Ini nggak sekali, dua kali kejadian. Keren ya. Begitu Injil itu gampang, menginjil itu gampang. Oke. Kita harus berubah dalam hidup ini. Suatu kali Roh Kudus mengajak saya diskusi. Daniel, siapa penginjil pertama di dunia? Saya jawabnya Filipus. Karena dalam gereja Kisah Para Rasul, Filipus itu penginjil pertama yang keluar dari Yerusalem sampai ke Samaria. Iya toh, Filipus. Saya bilang bukan. Loh kok bukan? Siapa itu? Saudara, saya cari. Saya kaget. Hah? Penginjil pertama di dunia itu seorang pelacur. Oh iya? Pelacur saudara. Oh maaf. Ada yang salah ini. Maaf. Oh, kenapa dia? Bentar ya. Oke. Oh maaf. Ya. Penginjil pertama di dunia itu pelacur. Bukan pendeta, bukan lulusan sekolah teologi. Ini ayatnya. Yohanes 4 ayat 39. Ayo kita lihat. Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu. Ini misionaris pertama di dunia. Dan banyak orang dan orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus. Karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Bukan berkhotbah, catat ini. Setan merusak, kata bersaksi jadi pengkhotbah, hancur Injil. Banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Yesus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Dia bukan khotbah. Apa saksinya? Yesus mengatakan segala sesuatu yang telah kuperbuat. Bukan khotbah. Bersaksi. Kita lihat. Maaf ya, yang belum tahu jangan saudara merasa kok Pak Daniel itu jahat sekali ya. Ngomong dia pelacur, memang dia pelacur, tunggu. Siang itu Tuhan Yesus sengaja mampir ke sumur Yakub yang di desa Sikar, Samaria. Kita lihat dulu ayat 2 dan 3. Yohanes 4 ini ya, ini awalnya. Woi seru sekali. Ini cara kita memberitakan Injil jadi misionaris Tuhan yang menyuruh. Ayat 2 dan 3. Oh, ayat 3 dan 4. Maaf ya. Yohanes 4 ayat 3 dan 4. Yesus pun meninggalkan Yudea
dan kembali lagi ke Galilea. Perhatikan. Kalau ada kalimat kembali lagi ke, kita tahu toh, berarti tadi sudah dari situ. Ya, Yesus pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Terus ayat 4 unik. Yesus harus melintasi daerah Samaria. Sebetulnya ada jalan yang lebih singkat. Tapi ada kata harus. Nah ini kita harus cari. Siapa yang mengharuskan? Jelas Bapa di surga. Lihat ayat 6. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan. Karena itu Yesus duduk di pinggir sumur itu. Kira-kira pukul 12. Wih, sampai hari ini saudara. Perjalanan dari Galilea, dari Yudea ke Galilea itu padang gurun sampai hari ini. Panas jam 12. Nah, Yesus duduk di pinggir sumur itu. Ternyata Bapa di surga tahu siang itu, panas terik itu, ada seorang pribadi yang sedang sangat membutuhkan Tuhan. Maka itu Yesus anaknya disuruh balik. Tapi jalannya agak muter. Yesus nurut. Nah, datanglah seorang perempuan. Saya nggak usah baca karena hampir semua kita tahu. Terus, antara orang Yahudi dan orang Samaria itu nggak akur. Sampai hari ini, saudara, sampai hari ini. Itu gara-gara setelah Salomo meninggal, kerajaan pecah. Sampai hari ini Samaria dan Yahudi itu terpisah. Nah, Yesus minta minum kepada perempuan ini. Kaget perempuan itu. Maka kata perempuan Samaria ayat 9. Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria? Dijawab ayat 9 Yohanes 4. Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sampai hari ini. Terus Yesus jawab. Jikalau engkau tahu tentang karunia Tuhan dan siapakah dia yang sedang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya. Dan ia telah memberikan kepadamu, memberikan kepadamu air hidup. Nah, perempuan ini tersinggung. Loh, kata perempuan itu, Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Nah, saya nggak usah baca lagi. Sudah tahu toh? Diterangkan. Kalau kamu minum air sumur ini, kamu akan haus lagi. Tapi kalau kamu minum air yang kuberikan kepadamu, kamu nggak akan haus untuk selamanya. Bahkan air yang kuberikan menjadi mata air dalam dirimu. Wow, perempuan mana, orang mana yang nggak mau terima air hidup? Saudara, tiap hari kita di Indonesia khususnya beli air minum, yaitu galon atau botol. Nah, tapi kalau kita dapat air hidup dari Tuhan, nggak perlu beli air seumur hidup, punya sumber sendiri, siapa yang nggak mau? Lalu Yesus bilang, oke, kalau kamu mau minum air yang kuberikan, panggil suamimu. Terus, ini ayat 16, kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, ya mungkin hampir tersipu-sipu ya, aku tidak punya suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, keren. Dan yang ada sekarang padamu yang ke-6, itu pun bukan suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Maaf, apa profesi seorang perempuan? Kalau punya koleksi 6 laki-laki, maaf, bukan untuk merendahkan dia, tapi untuk mengangkat hebatnya kuasa Injil yang merubah hidup seseorang. Kata perempuan itu kepadanya, 19. Tuhan, naik Phil, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Hari itu perempuan ini berubah hidupnya. Terus dia balik ke kampungnya.
Sambil menceritakan, menjadi saksi kepada orang-orang tetangga-tetangganya. Maaf loh saudara, maaf. Waktu dia berangkat siang itu, di mata tetangga, maaf, ya mereka akan kenal, ini pelacur. Pertanyaan saya berikut. Waktu setelah dia jumpa Tuhan Yesus dan balik lagi, maaf, tetangga-tetangga sudah tahu belum kalau dia sudah bertobat? Belum. Karena dari kemarin-kemarin bahkan sampai tadi dia berangkatnya masih pelacur, sekarang balik lagi masih pelacur. Mereka nggak tahu. Tetapi Injil yang merubah hidupnya, Injil itu membawa aura. Tahu kata aura? Maaf ya, saya punya kalimat yang jelek, tapi saya harus ngomong. Jujur jawab, buat kita mudah atau susah mempercayai mulut pelacur? Maaf, saya cuma tanya. Susah. Tapi Injil yang merubah hidup perempuan ini membuat mata tetangga. Ada perubahan ini tetangga kita ini. Perubahannya apa tidak dijelaskan. Tapi yang jelas tetangga-tetangga sekampungnya jadi percaya Yesus. Karena dia bersaksi. Nah ini loh. Jadi kesimpulannya, sebelum saya serahkan kepada Pastor Kevin, menjadi misionaris itu tidak susah. Katakan amin. Hanya bersaksi apa yang kita alami, perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus. Maka itu sebuah kejahatan. Kalau kita mengaku murid Yesus, orang percaya. Tapi mulut saudara terkunci rapat. Kalau mau bicara tentang Yesus. Tetapi nyeblak. Mulut ember dan mulut bocor. Kalau kita ceritakan tentang orang lain. Bertobat kamu para penjahat. Dalam nama Yesus. Saya ulangi. Kalau saudara mengaku murid Yesus, pernah berjumpa dengan Yesus, entah kapan. Tapi mulutmu sulit bersaksi tentang dia yang luar biasa. Tapi mulutmu mulut ember dan mulut bocor. Kalau engkau pinter ngosip dan ngomongin orang lain, bertobat saudara. Yang seharusnya kita ini jadi duta-duta Injil, jadi duta kerajaan surga. Tapi akhirnya banyak di antara kita jadi duta neraka dan agen-agen setan. Hanya menceritakan jeleknya orang, menggosip, bertobat. Roh Kudus yang di dalam kita membuat kita berani bersaksi tanpa takut. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mulai hari ini jangan takut bersaksi, nggak perlu sekolah. Hanya menceritakan ulang apa yang kita alami waktu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Itu saja.